Sodakoh, alhamdulillah itu berkah lah langsung Ustadz. Walaupun di masa pandemi kayak gini, alhamdulillah jalan terus. Selamat bergabung juga buat seluruh peserta Zoom ya dan pemirsa. Kita di segmen 1 memperkenalkan dengan Mbak Dewi yang rugi sampai ratusan juta rupiah, tapi menerima takdir Allah dengan sangat baik dan kemudian jadi punya brand sendiri. Dan lahirlah kemudian kalimat yang menurut saya bagus sekali, bahwa ketika kita dihadiahi kesulitan, dihadiahi persoalan, dihadiahi permasalahan, dihadiahi kesusahan, betul ya Mbak Dewi ya, pada saat itu kita seperti membeli kebahagiaan. Nah, seperti membeli sesuatu yang akan menjadi masa depan yang baru. Sesuatu yang akan menjadi hadiah yang luar biasa buat kita. Jadi kata Allah, buat apa bersedih? Buat apa kemudian berduka? Makanya pemirsa, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apapun kesulitannya, apapun judul kesusahannya, apapun model permasalahannya, apapun itu juga bentuk dari bebannya, kesedihannya, penderitaannya, udah kata Allah apa? Wabasyiris sabirin. Itu berita gembira buat kita semua. Itu berita membahagiakan buat kita semua. Hah? Serius nih? Berita gembira? Ih, Allah yang ngomong. Allah yang ngomong wabasyiris sabirin. Allah nggak nyuruh ketika kamu di PHK, menangislah kamu. Enggak. Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin. Ketika kemudian kita keguguran, lalu Allah bilang, berdukalah kamu sepanjang hidup kamu. Tidak. Malah Allah bilang apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Kita nggak tahu nih anak jadinya kayak apa. Ya berdoa sama Allah. Nanti diganti dengan anak yang lebih baik. Keguguran satu dikasih yang kembar. Ketika kemudian kita dipecat. Ketika kemudian kita nggak dibayar pesangon dan gaji. Ketika kemudian kita nggak bisa bayar utang, nggak sanggup, dicaci maki, digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin. Kemudian Masya Allah keluar kalimat-kalimat kebun binatang buat kita. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kata Allah. Asal kalian semua mau menerima seperti Mbak Dewi. Mau bersabar seperti Mbak Dewi. Udah kata Allah. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang baik banget buat kalian semua. Yang bagus banget, yang cakep banget. Percaya. Percaya dah. Ketika kemudian berhenti nggak bisa sekolah. Ya. Pernah Mbak Dewi ada cerita. Ada seorang anak nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah. Nggak bayaran. Nggak bisa bayar sekolah gitu. Nggak bisa bayar sekolah. Tapi hebatnya nih. Orang tuanya menerima. Anaknya juga menerima. Menerima apa? Menerima ya udah. Mau diapain katanya. Tapi kalau cuma menerima, ya kita nggak earn something nih. Kita nggak dapat nih sesuatu. Jadi tidak cukup hanya dengan menerima, tapi kita menerima lalu membawa kepada Allah. Nah, orang tua dan anak ini melengkapi dan menyempurnakan dengan tidak datang kepada orang. Bener loh pemirsa, ini cerita luar biasa loh, nggak datang ke manusia Mbak. Pemirsa, kan ada orang begitu kemudian nggak bisa bayaran, ya nggak boleh ikut ujian, nggak boleh ikut sekolah, nggak boleh nerus nyantren, kan dia mengemis di depan manusia kan. Assalamualaikum Pak Ketua Yayasan, Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah, Assalamualaikum Bu Wali Kelas, betul kan? Atau berdiri di depan rumah orang kaya, Pak tolongin anak saya, Pak bantuin anak saya begini, kasih. Enggak. Dia nih orang tua dan anak ini hanya berdiri di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Datang lu ketua RT. Datang ketua RW. Kan beda pemirsa. Minta sama ditawarin beda dong. Beda dong. Assalamualaikum RW.
Kamu nggak tahu kalau ada warga kamu nih yang nggak sekolah. Jangan begitu dong jadi RW. Beda tuh. Beda tuh. Bantuin dong, cariin orang tua asuh dong. Jangan diem aja lu jadi RW. Ya beda tuh. Beda. Tapi ini RW yang datang. Assalamualaikum. Salam. Itu si Fulan emang gak sekolah. Wah di rumah mulu gitu. Ini cerita belum COVID. Cerita sekian tahun yang lalu. Iya Pak RW doain dah biar anak saya bisa sekolah lagi tahun depan. Enggak tahun depan. Nih. Ada Bu Haji. Tadi dia datang ke rumah saya. Nanya ada nggak orang miskin? Ada nggak anak yatim? Ada nggak orang duafa? Ada nggak yang lagi susah? Yang bisa saya ini Bu Haji. Nih, Bu Haji ini kenalin nih. Ini anaknya nih. Nah, ngobrol. Apa kata si Bu Haji? Udah saya tanggung sampai S1. Masya Allah. Nah. Sampai S1 ya Ustadz. Lah gimana? Allah mah kalau udah datang dia tanggung semua. Hah? Allah berhentiin nih tempat kita yang ngontrak. Allah berhentiin. Padahal kontrakannya masih 2 tahun. Tapi Allah cabut nih kontrakan dengan 1-2 peristiwa. Terus kita redo. Allah mulangin dalam bentuk kontrakan? Enggak. Allah bagi punya kita. Masya Allah. Ya Mbak Dewi terusin coba ceritanya. Sampai kemudian akhirnya sekarang punya karyawan kan tuh ya? Iya. Terus suami utang beres dong? Alhamdulillah udah beres. 150 juta itu beres? Udah beres alhamdulillah. Serius? Sampai 0? Dari brand baru ini? Iya. Allah. Ini suami ikut enggak? Suami enggak jagain di rumah anak. Oh, ada berapa? Alhamdulillah 2. Ada 2. Udah gede-gede? 5 tahun sama 2 tahun. Masih kecil ya? Kecil. Itu juga lama dapatnya Ustadz. Oke. 2003 nikah baru dapat 2015. Wah, menarik ini. 12 tahun. Gimana? Perjalanan dapatnya gimana tuh? Bisa beli rumah, pergi haji. Pergi haji udah? Alhamdulillah udah. Dapat momongan 12 tahun. Gimana ceritanya? Ya itu Ustadz sabar dan ikhlas. Jalanin aja apa yang Allah kasih ke kita. Alhamdulillah dapat momongan 2015 cowok yang pertama, yang kedua cewek. Habis dapat 2015 dapat lagi? Dapat lagi cewek. Tahun? Yang 2 tahun itu yang 2018 akhir. Masya Allah, sekali dapat 2. Iya, sepasang nih? Iya, sepasang. Allahu Akbar. Tuh pemirsa, 12 tahun ini bukan perjalanan singkat loh ya. Hah? Iya. Iyalah. Sabarnya Masya Allah udah. Pokoknya disabar-sabarin. Iya. Ikhlasin gitu. Jadi nggak sadar tuh perjalanan ibadah. Enggak, dinikmati aja. Dinikmati aja. Enggak sadar, alhamdulillah dapat 2015. Ayo Masya Allah pemirsa, ya. sing semangat, Allah Maha mendengar dan penuh dengan kuasanya ya. Iya. Iya. Nah kalau soal usaha Mbak, apa tips dan triknya menurut Mbak? Pokoknya sebelum kita ngeluarin uang untuk beli apa-apa gitu ya, kita beli sodakoh dulu, keluarin setiap harinya itu. Pagi-pagi banget gitu loh. Sebelum ayam berkokok kita harus ngeluarin sedekah. Kita ada kaleng itu ya, kaleng biskuit biasa suami saya itu. Disimpan di kamar, begitu habis sholat tahajud langsung masukin uang, pokoknya niatin sodakoh. Alhamdulillah itu berkah lah langsung Ustadz. Walaupun di masa pandemi kayak gini, alhamdulillah jalan terus, bisa buat gaji karyawan, bisa buat kebutuhan sehari-hari. 30 orang ikut makan lah, itu luar biasa. 100 jutaan loh pemirsa, Ibu Dewi sama suaminya harus kemudian ada ya kan? Setiap bulan itu Ustaz. Setiap bulan lagi. Untuk menghidupi dengan izin Allah 30 orang, tapi dengan rahasia sedekah tadi di awal, di pagi hari, ya habis tahajud, itu dah sebelum ayam berkokok itu ya. Iya, kita sebelum apa-apa langsung bismillah sedekah, kita ajuin proposal dulu sama Allah ya. Widih. Sebelum orang-orang lain ajuin proposal, kita ajuin proposal dulu. Keren. Insya Allah doanya langsung kabul. Senangnya punya suami yang mendukung. Masya ya. Allah, iya. Bener loh, nggak semua suami itu mendukung, nggak semua istri mendukung. Ada yang suaminya soleh, istri marah-marah. Ada yang istrinya soleha, suaminya marah-marah. Ya ada. Jadi kalau dikaruniai pemirsa ini suami yang menyenangkan hati, soleh, atau dikaruniai istri yang menyenangkan hati dan soleha, itu surga banget dah. Surga banget. Oke, kita sapa peserta Zoom, ada Mbak Ika dari Nagoya.
Oh, Jepang. Balik lagi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Apa kabar, bahasa Jepangnya apa? O genki desu ka? Apa? O genki desu ka? Onkengi desu ka? Genki Ustadz, genki. Genki desu ka? Oke. Onkengi desu ka? Baik Kak. Apa nih Ya, yang bisa Ustadz. disampaikan ke kami pemirsa ini? Sebenarnya saya mau minta bukan minta maaf nih Ustadz. Oh. Mau ngasih tahu ke Ustadz kalau makasih banget gitu atas ilmu-ilmunya. Karena saya sampai S2 di sini, berhasil S2 di kampus ini, Ustadz, sebenarnya modalnya hanya sedekah. Oh, Jadi ya? awalnya nggak ada beasiswa sama sekali. Bener-bener modal nekat, hutangan gitu loh Ustadz. Oh. Bener-bener modal hutangan, terus kodarullahnya sampai di Jepang ini dengar kabar berita dari Indonesia, keluarga di Indonesia itu usaha lagi turun gitu, Ustaz, lagi down banget. Bahkan sampai kita keluarga tuh terlilit riba gitu, Ustaz. Allah. Jadi kayak mau nggak mau harus take over responsibility yang ada di Indonesia gitu. Mau nggak mau saya di sini harus kuliah, biayain hidup sendiri, juga harus biayain hidup orang tua, saudara, maksudnya keluarga di Indonesia. Gitu sih sebenarnya Ustaz. Nah, terus peran sedekah dirasa banget sama Mbak Ika? Banget Ustaz, banget. Waktu itu 2018 pernah harus bayar ini Ustaz, harus bayar gakuh itu semesteran nih, uang semesteran. Mungkin kalau dirupiahin sekitar 15 juta. Tapi waktu itu saya cuma punya uang 5 juta. Dan di hari itu juga adik saya itu harus masuk SMA nih Ustaz. Dan dia juga perlunya uang 5 juta di hari besok gitu, deadline-nya besok. Sebenarnya galau tuh Ustaz di situ. Ini uang 5 juta mau digimanain buat bayar semesteran juga udah ya kurangnya banyak banget, kurang 10 jutaan lebih kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau, bisa dibilang mau nggak mau, sambil udah pasrah aja. Yang penting di otak saya tuh adik saya bisa sekolah dulu. Jadi saya kasihin 5 juta itu dan saya nggak ada uang sama sekali. Tapi setelah dari situ nih Ustaz, setelah sedekah bener-bener ya udahlah ya terserah Allah deh pokoknya. Saya ke Jepang ini karena Allah, ya saya pasrahin. Gimana Allah aja deh pokoknya. Tolong atur gitu kan Ustaz. Saya kasihin uang 5 juta itu, alhamdulillah Ustaz, dalam waktu kurun mungkin seminggu atau 2 minggu lah ya Ustaz ya, saya agak lupa. Dapat 50 juta Ustaz. Masya Allah. 50 juta dari 5 juta? Iya Ustaz. Dapat 50 juta kalau dirupiahin juga nih Ustaz, dalam waktu 4 hari juga sih. Maksudnya kerja 4 hari dapat 50 juta. Oh, jadi ada kerjaan dulu ya? Ada Ustaz. Ada kerjaan yang dibuka oleh Allah, terus hasilnya 50 juta. Iya, betul. Oh, kebayar dah tuh. Iseng juga kerjaannya Ustaz. Kerjaannya iseng? Iya. Buset, iseng upload di Instagram. Saya bisa nih jadi tour guide. Kalau kalian mau ke Jepang, ya silahkan kontak aja. Padahal waktu itu saya nggak ada background tour guide sama sekali. Dan belum pernah keliling Jepang. Oh, berarti 50 juta plus itu ya? Iya, plus Ustaz. Iya dong, plus jalan-jalan juga kan? Betul. Nah, dibayarin makan minum toh? Oh iya, ke sekolahnya lancar ya? Kuliahnya lancar ya? Iya nih Ustaz, alhamdulillah waktu corona ini malah tiba-tiba dapat beasiswa. Waduh, luar biasa. Padahal apply-nya itu Ustaz, submit dokumennya 1 minggu lebih dari deadline-nya itu. Allah, ini juga berkah sedekah ya? Sholawat juga sih Ustaz. Mungkin kalau sedekah, ya kalau dari uang belum banyak sih ya Ustaz ya. Jadi saya balance juga, saya upgrade juga sama sholawat sih Ustaz. Gitu, sholawatnya sehari berapa Mbak? Nggak pernah dihitung Ustaz. Pokoknya setiap jalan sholawat. Kan kebetulan suka jalan kaki sih Ustaz. Siap. Oke baik. Makasih Mbak Ika. Mudah-mudahan sukses kembali ke tanah air dengan ilmu yang manfaat insya Allah. Dan pengalaman yang luar biasa. Makasih teman-teman peserta Zoom ya. Saya dikit lagi Mbak Dewi. Kalimat terakhir barangkali buat pemirsa untuk episode hari ini. Pokoknya kalau kena musibah atau apa, ikhlasin aja lillahi ta'ala. Ada Allah yang akan mengatur semuanya. Dan jangan lupa banyak sedekah, banyak sholawat. Setiap hari baca surat Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman, Tabarok, Yasin. Jumat satu lagi Al-Kahfi. Al-Kahfi. Jadi ustazah ini. Ustazah